Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan. Bersama saya Ridho Yahya, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sita uang setengah triliun rupiah lebih dari dugaan korupsi pemberian kredit dari Bank BUMN. Karena sakit hati, seorang pedagang somai di Palembang nekat mencuri gerobak milik pedagang somai lain. Dokter spesialis beri pengobatan gratis di desa terpencil. Warga desa merasa sangat terbantu. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menyita uang setengah triliun rupiah lebih. Barang bukti uang tersebut terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas pinjaman atau kredit dari Bank BRI kepada 2 perusahaan. Seperti inilah penampakan uang 500 miliar lebih atau setengah triliun rupiah yang disita Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada Kamis siang. Uang ratusan miliar rupiah ini merupakan barang bukti atas kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pinjaman atau kredit dari Bank BRI pada PT Buana Sriwijaya Sejahtera dan PT Sri Anda Lestari. Selain menyita uang tunai ratusan miliar rupiah, tim penyidik Pitsus Kejati Sumsel juga telah melakukan pemblokiran terhadap beberapa aset terkait kasus ini yang nantinya akan dilakukan pelelangan. Diperkirakan total aset yang akan dilelang nilainya mencapai 400 miliar rupiah. Sementara kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi ini sebesar 1,3 triliun rupiah. Penyitaan uang ratusan miliar rupiah ini merupakan langkah awal dalam pengembalian kerugian negara oleh Kejati Sumatera Selatan. Pengembalian kerugian keuangan negara karena dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak hanya dipentingkan untuk penetapan tersangka serta pemidanaannya, akan tetapi juga tidak kalah penting yang paling utama itu yang dilakukan adalah penyelamatan keuangan negara. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan masih mengumpulkan bukti lain untuk menetapkan siapa saja tersangka dalam kasus ini. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Usai ditabrak dan dilukai oleh orang tak dikenal, pria di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meninggal dunia. Korban sempat menjalani perawatan selama 9 hari, namun akhirnya tidak tertolong. Polisi telah mengetahui identitas pelaku dan melakukan pengejaran. Perempuan ini menangis tak kuasa menahan sedih kehilangan sang suami. Jasad suaminya, Zulhis 1 Dedetu, dimakamkan di pemakaman desa Sukadamai Timur, Kecamatan Sukumadang 3, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Kamis pagi. Korban meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di RSUD Oku Timur. Nyawa pria berusia 38 tahun itu tidak tertolong karena luka yang dideritanya cukup parah. Sementara pihak polisian dari Polsek Madang Suku 2 yang menangani kasus ini telah mengidentifikasi terduga pelaku yang telah menganiaya korban hingga meninggal dunia. Polisi bahkan telah mendatangi rumah pelaku, namun yang bersangkutan diduga telah melarikan diri. Melakukan mendatangi TKP kejadian sebelum korban datang ke rumah sakit. Jadi kami mendatangi TKP dengan kondisi bahwa korban sudah diantar ke klinik terdekat dengan cara pertolongan pertama untuk menyelamatkan korban. Jadi pihak kepolisian setelah itu mengarahkan daripada keluarga untuk membuat laporan langsung ke Polsek. Sebelumnya, korban yang mengendarai sepeda motor ditabrak dengan sengaja oleh seorang pengemudi mobil pickup dari arah berlawanan saat melintas di Jalan Umum Batu Marta, Kabupaten Ogan Komering Ulu pada 27 Juli lalu. Sadisnya, pelaku yang diduga telah membawa pisau langsung melukai leher dan pinggang korban hingga terluka parah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Curian sepeda motor di Palembang ditangkap polisi. Saat beraksi, komplotan itu juga sempat melepaskan tembakan hingga mengenai kaki seorang perempuan. Pelaku pencurian sepeda motor ini berusaha kabur saat ditangkap polisi di rumah kontrakannya di kawasan Sako, Palembang. Pria bernama Dandi itu membantah bila ia melakukan pencurian sepeda motor.
Namun setelah polisi mendapatkan barang bukti sepeda motor dan helm yang digunakan saat beraksi, Dandi pun tak dapat mengelak. Dandi bersama rekannya Dede Saputra alias Dede merupakan pelaku pencurian sepeda motor yang gagal mendapatkan kendaraan incarannya di Jalan RA Abu Samah, Sukarami, Palembang pada 30 Juli lalu. Pelaku yang sempat dikejar warga bahkan melepaskan tembakan hingga mengenai kaki seorang perempuan. Percobaan pencurian kendaraan bermotor di mana pelaku dan korban ini sedang melakukan tarik menarik kendaraan roda 2 pada saat itu akan diambil oleh pelaku. Tetapi ada salah satu pelaku yang mengeluarkan senjata api. Kemudian pelaku menembakkan senjata api rakitan tersebut sebanyak 1 kali. Dan pada saat itu terdapat korban yang mengalami luka tembak. Polisi kini memburu Dede Saputra yang telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang oleh petugas. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal dan pasal pencurian, disertai kekerasan dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pedagang somai di Palembang nekat mencuri gerobak milik pedagang somai lain. Aksinya dilakukan karena pelaku kesal dengan korban yang menjadi pesaing utamanya dalam berjualan. Pria ini pasrah saat dihadirkan polisi di halaman Mapolsek Kertapati Palembang Jumat siang. Pedagang somai itu ditangkap karena nekat mencuri gerobak somai milik Hartini. Pelaku berikut barang bukti diamankan polisi di kawasan Tanjung Barangan, Palembang. Pencurian ini dilatar belakangi rasa sakit hati Hartini menjadi pesaing utamanya dalam berdagang siomay. Selain itu, keduanya pun sering terlibat selisih paham saat berjualan. Pencurian dilakukan pelaku pada malam hari dengan cara mengangkut gerobak menggunakan mobil pickup. Ambil menggunakan nyewa pickup yang lewat, dibawalah ke tempat yang lain. Jadi sengaja diambil untuk mengurangi pesaing lah istilahnya, karena sering selisih paham karena sama-sama jual somai. Atas perbuatannya, tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang pencurian dan terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.